Menurut lu financial freedom tuh apa sih? Freedom itu menurut gue kalau gue tidur paling 2-3 jam sehari. Dan itu konsisten Senin sampai Minggu. Kalau kondisi lu separah itu, wah lu harus kerja segila itu sih. Kenapa kok bisa tiba-tiba kripto gitu? Gue inget banget uang pertama yang gue deposit itu cuma 4 juta rupiah. Boleh tahu gak waktu itu belinya apa? All in 4 juta nih. 4 juta. Iya, All time high lo di kripto itu di token apa dan berapa banyak? all time high ya. After Bitcoin, satu-satunya kripto yang menurut saya pribadi punya the exact same spirit as Bitcoin ya cuman semua sudah ditunggangin dan mereka semua akan trimming lu dari waktu ke waktu. Menurut lo akan kemana sih prediction market ini? Prediction market, outcome-nya dikontrol oleh reality. Gimana caranya kita bisa menghasilkan uang? Menurut gue journey nomor 1 itu Andreas. tadi tuh nyantai kita ngobrol tiba-tiba oke, roll langsung Andreas. Apaan sih? Gue langsung kayak Teresa. Hai. Gimana Teresa? Oke. Gimana? Gue langsung tembak aja nih ya pertanyaan. Gak mau basa-basi, gak Bebas, mau opening. Oke. Menurut lu financial freedom tuh apa sih? Financial freedom. Di gua sederhananya freedom itu menurut gua kalau lu udah punya cash at least 10 tahun biaya hidup lu. I think lu menurut gua udah di level aman dan lu udah bebas memilih apapun yang lu mau makan, spend, itu menurut gue udah aman banget. Kalau gue soalnya ukurannya simple sih, kayak berapa banyak cash yang lu punya sih. Itu selalu jadi tolak ukur gue, bukan aset as in aset yang nggak cair ya, yang nggak liquid gitu. Harus kayak cash. Kalau lu punya setahun biaya hidup lu di rekening lu cash, ya menurut gue ya cukup lah. Tapi kalau lu punya, ya lu tambahin aja terus. Misalnya lu punya 30 tahun, oh itu udah freedom banget menurut gue. Kayak lu buat gue, lu nggak harus lagi kerja yang kayak segitunya. You can do whatever you want basically. Kalau lu punya 30 tahun biaya hidup, tau gue selalu itu, selalu kayak time extended. Bisa berapa lama? Banyakan kan gitu. Rata-rata orang kayak hidup bukannya punya cash flow tapi malah minus karena dia punya debt. Iya. Itu buat gue bahaya banget. Jadi menurut lo definisi financial freedom adalah cash minimal 10 tahun dan harus liquid. Liquid Gak bisa tanah, gak bisa dalam bisa. bentuk apapun yang tidak liquid. nggak bisa, kecuali memang dia aset yang juga generating cash flow ya, gitu. Ya itu mungkin beda cerita lagi hitungannya. Tapi menurut gue sesimpel kayak lu punya, ya jujur aja ya, semua orang kan standarnya beda-beda ya. Tapi kalau di gua butuh at least 30 tahun biaya hidup. Iya. Gitu. Jadi ya once lu udah achieve 30 tahun biaya hidup di rekening lu cash, ya I think lu udah bisa call it a freedom. Apakah lo udah mencapai financial freedom? Ada deh. Itu yang harus dijawab Ada ya, deh. orang-orang penasaran. Jangan dong. Ada lah. Apakah sudah setengah jalan? Ah? Udah setengah jalan? Lebih dari setengah jalan? Atau bahkan sudah Last year udah mendekati? achieve lah. Last year sudah Last year udah achieve. achieve. Oke. Heeh. Gimana caranya lo bisa mencapai financial freedom itu? Hoki lah gue. Gue ada beberapa, gue consider kayak call it luck di crypto lah. Gue achieve-nya dari situ. Dari Ya crypto? tentu semua orang menurut gue punya path-nya masing-masing, tapi gue hokinya dari situ. Gitu. Jadi kayak ada beberapa investment decision yang gue buat dan ya pays off really well lah. Gitu. Jadi dari situ kalau Oke. gue gitu. Berarti dari kripto. Cuman boleh diceritain juga gak what is your story dari awal? Karena kan terakhir kita ketemu nih kayaknya lo pernah sharing juga di mana lo pernah round trip juga berkali-kali dan awalnya tuh dari saham bukan dari kripto dan malah menangnya tuh dari kripto. What is your story? Waduh, panjang banget sih sebenarnya kalau diceritain ya. Tapi long story short kayak Mau long story juga gak apa-apa, gak usah short. long story short ya, gue udah pernah share by the way di beberapa kesempatan ya. Cuman mungkin gue share di sini juga. Basically, gue backgroundnya bukan dari keluarga yang berkecukupan, dapat backup, dapat safety net dari orang tua yang sangat baik, enggak. Ya cukup aja, bokap gue PNS, nyokap gue nggak kerja, ibu rumah tangga, dapat dibilang yang kayak melimpah banget, enggak. Gue dari dulu selalu ngerasa kita tuh, gue mau minta apapun selalu nggak dikasih gitu, ngerti kan maksud gue? Kayak lu mau minta jajan, mau minta apa, nggak susah lah dapatnya lah, lu harus kayak gimana banget gitu loh. Kayak gue selalu ngerasa kayak kita tuh nggak cukup gitu loh, ngerti kan? Nggak yang financially sangat-sangat oke gitu. Ya gimana ya, mungkin gue bisa bilang
makanya itu alasan sebenarnya dari dulu dari SMA, karena selalu ngerasa kurang. Gue tuh udah kayak coba jualan, nyari duit dulu, kayak jualan, ikutan temen gue jalanin MLM, ikutan jualan ini itu, bikin usaha ini itu gitu ya. Banyak lah yang gue udah cobain dan gagal semua. But jadi bisa dikatakan gini, kalau lu tanya gue story gue tuh banyakan gagalnya sebenarnya ya. Gue nggak consider gue yang kayak orang yang wah ini ngerjain A berhasil, B berhasil, ini semua berhasil, enggak sih. Gue consider gue lebih banyak gagalnya dibanding berhasilnya. Cuman pernah sampai parah kalau ditanya gagalnya sampai mana tuh ya 2020 Juli. Gue nggak bisa lupa. Bulan Juli 2020 yang gue pernah cerita, gue tuh bahkan sampai nggak bisa beli susu buat anak gue. Anak gue usia 1 bulan ya, gue nggak bisa beli susu buat anak gue. Itu kayaknya tuh paling ancur-ancur, seancur-ancurnya tuh ya itu. Itu titik terendah lah ya. Oh paling. Itu karena buat gue kayak bukan cuman titik terendah secara financial ya, tapi kayak gue ngerasa kayak fail aja gitu loh. Ngerti kan? Gue udah married, gue udah punya anak, bini gitu ya, tapi gue ngerasa fail aja gitu. Menjalankan peran gue sebagai a husband, father, gue fail. Karena gue bahkan gak bisa provide the basic needs gitu, yaitu susu. Waktu itu gue inget banget kok. Anak gue itu kan dicurigai laktos intoleran kan gitu. Dan waktu itu kayak ASI-nya juga kurang dari bini gue. Jadi kayak butuh support susu formula. Intinya kayak anak gue tuh minum susunya tuh gue gak bisa lupa lah, mereknya Nutramigen. Satu kaleng tuh 350.000 sekaleng. Wow. Dan itu kira-kira buat 4 hari ya. Jadi setelah minum itu beberapa lama, ada satu masa habis gue beli sekaleng Nutramigen, habis gue beli sekali susu, uang di rekening gue tuh cuma 180.000. Dan itu semua uang yang gue punya ya. Gue gak ada lagi aset deposito, saham. Enggak, gue gak punya anything. That's the only left. Karena semuanya udah gue liquidate buat biaya lahiran. Gitu loh, ngerti kan? Semuanya udah gue liquidate. Saham gue semua tuh udah gue liquidate waktu itu buat cover biaya lahiran. Itu pun gak cukup. Jadi lu bayangin ya, itu aduh parah deh. Gue harap jangan ada yang kayak ikutan-ikutan cerita gue ya. Karena it was rough banget menurut gue. Bini gue lah, anak pertama gue lahiran gue pakai kartu kredit. Itu pun gue convert ke cicilan. Itu pun bulan keempat atau kelima gue nggak bisa bayar. saking parahnya waktu itu financial condition gue gitu. Separah itu, seancur itu. Kenapa bisa yang awal-awal journey-nya dari mungkin karirnya yang lo tempuh itu seperti apa sih sampai akhirnya mungkin apakah itu udah di saham, apakah belum? Sudah di saham, berarti itu gara-gara memang waktu itu gue rungkat di saham actually. Back then jadi kan saham Indonesia berarti. Yes. Jadi kan gue backgroundnya dulu kan kerja ngantor biasa gitu. Gaji juga bukan gue karyawan yang kayak dengan prestasi atau achievement yang sangat bagus dengan gaji puluhan juta. Enggak, gaji gue single digit kok waktu itu. Gue ingat banget usia 24, 25 gitu ya. Gue kerja gaji gue juga single digit. Gue waktu itu skill utama yang gue acquire waktu itu adalah hidup hemat dan menabung. Itu kan penting juga menurut gue gitu. Kayak soalnya ya cara lu bisa memperbesar tabungan tuh sebenarnya kan dua. Lu gedein income atau lu kecilin pengeluaran gitu. Sama-sama lu bisa growing numbers di tabungan lu gitu. Waktu itu skill yang gue acquire adalah gue hidup super hemat gitu. Jadi kayak hidup pengeluaran gue sangat terukur. Hidup gue tuh sangat ya teratur dan terukur lah. Sehingga kayak expense gue tuh terkontrol luar biasa. Makanya waktu itu kayak dari tabungan itu ya gue bener-bener waktu itu coba trading dan nabung di saham gitu loh. For years ya. Bukan jackpot 1 bulan. Enggak. Gue like for years. Gue bener-bener nabung gila-gilaan. Long Dan story. itu belajar di mana? Sendiri sih. Sendiri semuanya. Sendiri gue baca buku, buka YouTube, cari kayak influencer ya biasa lah. Gue cari key opinion leaders gitu ya. Itu waktu itu dari 2015 kan gue gitu. Jadi ya begitu, ngejalan semuanya sendirian, belajar, terus trading, nabung saham. Waktu itu ada jackpot lah. Gue inget banget ada kayak yang gue consider kayak yang lumayan, gue consider beggar ya kalau di saham ya. Makanya waktu itu 2-3 tahun gue di saham, gue punya modal untuk merit, honeymoon. Ya waktu itu makanya 2018 kan gue merit gitu. Kita merit semua honeymoon itu pakai duit dari profit gue di saham lah. Habis itu ya start new life lah, dari kayak rent apartemen bareng gitu semua dari saham. Dan waktu itu gue masih kerja, gaji gue pun masih single digit back then gitu loh.
Ya long story short, gue overconfident di market karena pernah punya pengalaman beggar, punya pengalaman cuan. Gue ngerasa, oh gue udah ngerti market lah. Teori gue, hitungan gue nih mestinya bener. Fundamental analysis gue mestinya tepat. Covid datang. Covid datang, itu kan 4 hari kan. ARB bawah. Itu ARB terus. Minus 30, minus 25, sekitar segitu. 4 hari berturut-turut tuh gak bisa jual. Itu mental gue kena banget. Karena waktu itu kondisinya ya, itu kan bulan Maret akhir atau April awal gitu ya. Due date anak gue lahiran tuh Juni. Jadi which is bini gue udah lagi gede, hamil ya, 7 bulan, ya. kira-kira 7 bulan gitu. Dan waktu itu ya gue mikir kayak, wah ini nggak bisa nih, gue kalau gini terus gue panik selling lah. Begitu hari kelima itu udah market udah buka, gue langsung liquidate everything. Panik, gue bener-bener panik selling. Gue bener-bener panik sepanik-paniknya, gue langsung jual. Padahal abis itu V-shape recover kan. Betul. itu kayak gue mikir kayak betapa bodohnya diri gue waktu itu. Oh parah banget. Karena lu bayangin ya, itu kalau gue sabar 2 bulan aja, saham-saham gue tuh udah pada balik modal. Sebenarnya gue nggak harus, gue waktu itu minus gede banget lah. Gitu, karena it's all money yang gue punya. Gue nggak yang diversifikasi taruh di reksadana sekian apa sekian. Gue alirannya karena gue waktu itu mikirnya simple. Duit gue kan nggak banyak ya gitu. Duit gue nggak yang segede dan sebesar itu gitu. Jadi kayak gue harus konsentrasi gitu. Nggak bisa kayak gue expect kayak lu let's say duit 100 juta. Nggak bisa kayak lu diversify ke 3 atau 4 tuh menurut gue nggak make sense gitu. Lu harus cari satu yang lu confident, tembak aja all in. Betul. Gitu. Kalau memang lu loss lu belajar, kalau lu untung ya lu bener-bener ngerasain profitnya. Betul. Dibanding lu tembak 3-4 instrumen, ujung-ujungnya menurut gue cuma gali tutup lubang. Makanya waktu itu yang pemikiran gue waktu itu ya, gue all in di saham. Waktu itu ada di 2 ticker sebetulnya. Gue gak mau mention tickernya. And then gue minus 80% lebih lah. Gara-gara waktu itu kan yang ARB 4 hari itu ya, gue minus 80% lebih, gue cut loss everything. Gitu. Jadi kayak, wah itu hancur banget men. Sejak saat itu lo Hancur. apakah masih berpegang pada no diversifikasi? Masih. Karena menurut gue diversifikasi itu hanya make sense ketika capital lu udah gede. Itu dari dulu yang gue percaya. Diversifikasi itu make sense kalau capital lu udah gede. Gede itu berapa ya lu yang ukur sendiri lah. Menurut gue itu subjektif ya. Gitu. Tergantung cash flow lu, tergantung kebutuhan lu. Gitu. Menurut gue gak ada satu standar. Oh segini nih baru lu boleh diversifikasi. Enggak lah. Tergantung semua kebutuhan lu lah. You say the numbers. Menurut gue itu subjektif sekali. Tapi menurut gue gak make sense kalau lu diversifikasi aset lu masih kecil. Atau lu masih kayak grinding towards that number. Baru gak make sense. Tapi kalau udah sampai titik tertentu, lu oke diversifikasi. Karena lu udah harus, yang lu harus kejar itu bukan gain, tapi manage resiko. Itu udah different game menurut gue. Kalau capital lu masih kecil, menurut gue game yang lu harus pikirin adalah gimana caranya gue kasih risk exposure sebanyak-banyaknya supaya ini capital gain gue tinggi. Gitu. Tapi kalau lu udah di level tertentu, itu lu harus kurangin banget resikonya. Supaya capital lu safe. Gitu. Itu cara main gua. Mungkin gak cocok di semua orang ya, bebas lah ya. Betul. Tapi waktu itu gua kayak gitu. Gua all in there. Jadi ketika gua rungkat bener-bener seancur-ancurnya. Ancur banget. Oke. Tapi setelah tahu mungkin jalan yang benar untuk ketika all in, atau mungkin kayak strategi yang lo pakai itu adalah no diversifikasi, kita mungkin balik lagi sedikit ke tadi ya, titik terendah ketika nggak bisa beli susu untuk anak, nggak bisa biayain kebutuhan basic gitu. Gimana caranya lo recover dan butuh berapa lama? Wah lama. Jadi gue inget banget waktu itu ketika gue Juli 2020 itu gue nggak ada uang sama sekali, nggak ada job juga, nggak punya kerjaan, ya nganggur lah. Jadi itu tuh udah gue kena hantem berturut-turut lah. Gue waktu itu kan bikin usaha F&B, itu juga bangkrut gara-gara COVID. Ya, by the way, jadi outlet gue harus tutup gara-gara COVID kan waktu itu semuanya ya shutdown lah gitu. Jadi kayak operational cost gue tuh jadi harus, nggak bisa lah, gue udah nggak bisa nyuntik dana lagi, gue mau gini-gini gitu. Akhirnya nggak bisa. Kondisinya waktu itu Juli, gue tuh nggak punya uang sama sekali ya, cuman segitu doang. Dan gimana ya? Waduh, kalau ditanya recovernya ya gue pelan-pelan lah. Gue balik kerja lagi waktu itu. Path gue tuh 2, gue inget banget yang bisa bikin itu hidup gue balik tertata lagi adalah gue kerja dan gue ngonten gitu. Jadi 2000 waktu itu gue cari-cari kerja lah, tanya-tanya teman gue gitu. Ya akhirnya ada satu teman gue yang baik,
yang mau terima gue kerja. Ya akhirnya gue kerja lagi buat teman gue itu. Perlu mention nggak usah lah ya. Ya gue Kalau mau di-mention tapi kalau nggak apa-apa. intinya gue balik kerja lagi. Terus lu bayangin ya, hidup gue waktu itu kan wah ini parah sih. Intinya gue tuh harus setiap hari itu gue ntar lo ini gue mau ceritain tapi kayak gue bingung mau dari mana dulu ya. Long story short, intinya kantor temen gue itu kan di daerah Alam Sutra kan. Rumah gue itu di Jakarta Barat. Jadi kayaknya gue nggak bisa nih kalau bolak-balik situ terus naik motor gitu, nggak bisa. Jadi akhirnya kita ngontrak di Gading Serpong. Ngontrak rumah yang kecil lah, sangat-sangat kecil, yang cari yang paling murah. Itu kondisi udah ada 1 anak, tiba-tiba bini gue udah hamil anak kedua. Itu goblok lah. Itu kayak aduh bangke lah, itu dipikir-pikir udah miskin, udah susah, bukannya tahan nafsu, malah hamil anak kedua dong gitu. Jadi kayak lu bayangin udah kondisinya kayak gitu. Jadi tuh intinya gue restart life gue waktu itu. Gue kerja, tapi pagi-pagi tuh gue harus ke pasar, gue masak, karena bini gue udah lagi mual-mual gitu kan. Jadi kayak susah lah. Jadi kayak ya udah pagi-pagi gue harus bangun jam 5, gue ke market. Pasarnya bukan pasar yang modern ya. Iya. Gue cari pasar basah supaya murah. Iya. Pasar basah, balik jam 6 setengah 7, I cook, gue masak, terus kayak gue beresin rumah, gue cuci piring, semua gue rapihin. Habis itu gue pergi ngantor, kerja sampai kira-kira jam 5-an gitu kan, office hour. Gue pulang jam 6-an, nyampe rumah. Ya gue makan malam, ngobrol-ngobrol bentar sama bini gue, terus gue lanjut konten sampai subuh. Gue tidur paling 2-3 jam sehari. Dan itu konsisten Senin sampai Minggu. Ya lebih lah, kadang-kadang 3-4 jam lah. Segitunya gitu. Jadi kayak intinya gue consider gini, message-nya adalah kalau kondisi lu separah itu, lu harus kerja segila itu sih. Lu harus put effort segila itu untuk bisa pay, ya bayar semuanya. Kalau nggak bisa. Ya waktu itu gue ngelakuin hal itu tuh kayak bertahun-tahun ya. 2021 kan gue akhirnya start konten. Itu gue lakuin bertahun-tahun. Gue nggak langsung dapat endorsement, nggak langsung dapat sponsor apa, itu mana ada gitu. Semua bener-bener dari bawah banget gitu. Tapi ada momentum lah dimana gue bener-bener ngerasain small momentum 2023. Suddenly kok ini udah bisa generate income. Dan sometimes monthly income yang gue generate dari konten itu lebih dari gaji gue. Baru akhirnya 2024 gue resign. Gue fokus 100% konten aja per hari gitu ya. And then ya terus satu tips lagi yang kayak, kan gue bilang ya sebelumnya kan gue udah acquire skills untuk hidup hemat ya. Jadi kayak gue udah belajar kayak hidup sangat-sangat hemat lah. Jadi intinya gini, kalau misalnya gue tanya sama lu, misalnya nih lu punya income 10 juta, lu bisa nabung, lu misalnya bisa nabung 50% 5 juta, lu hidup dengan 5 juta gitu ya. Terus pertanyaan gue, kalau misalnya income lu naik jadi 30 juta, ya berarti harusnya lu bisa nabung berapa? 15 juta. Yang gue lakukan enggak gitu. Gue tetap hidup dengan 5 juta, 25 juta gue tabung. Itu yang gue lakuin konsisten di 2023, 2024, 2025. Jadi income gue grow sangat eksponensial, gede banget grownya. Tapi ya biaya hidup gue flat gitu. Ya segitu-segitu aja, flat-flat aja. Paling yang gue ada tambahin ya buat business expense. Misalnya kayak gue kan, kita sering ketemu berapa kali kan di event crypto di luar kan. Ya itu expense dari kantong gue pribadi. Gue consider itu business expense buat network gitu. Di luar itu gue bener-bener hidup super santai. Gue gak langsung ganti gadget, gue gak langsung gimana-gimana, gak langsung ganti mobil, gak gimana gitu. Padahal 2024 itu kayak, gue gak tahu ya, itu gue ngerasain banget kayak income as content creator itu selalu tembus 3 digit per bulan, konsisten gitu, selama setahun gitu. Jadi kayak, tapi bukannya gue naikin biaya hidup, ganti mobil, nggak. Gue kayak tetap segitu-segitu aja. Gue masih makan warteg, sisanya gue tembak terus di investment. Mungkin itu yang benar-benar bikin semuanya ngegulung dengan sangat baik ya. Makanya last year gue achieve my freedom number gitu. Jadi ya udah gitu. Itu sih yang bikin gue mungkin respect juga gitu ya, karena banyak yang content creator atau mungkin orang-orang yang sudah sukses dari dunia kripto atau dunia saham dan lain-lain, dari finance, itu mereka terkesan gaya hidupnya langsung mewah gitu ya, karena kebanyakan beli mobil gitu, ini, beli rumah itu, jalan-jalan ke sana ke sini, sedangkan ya memang
pada dasarnya financial freedom bisa di-achieve kalau misalnya kita juga nggak boros gitu. I think itu one of the tips lah ya yang memang berguna gitu untuk orang-orang yang punya banyak duit tiba-tiba menang dari trading, menang dari cuan dari saham gitu ya. Bukan naikin gaya hidup gitu, malah harusnya tetap sama gitu ya. Tapi menurut gue ya ini menarik karena lu bring up ini ya. Ini menurut gue tergantung konteks dan objektif lu. Karena menurut gue gini, kalau lu seorang public figure ya, gue mau tanya sama lu public figure, lu beli mobil dulu atau rumah dulu? Itu gue inget banget, gue pernah nonton ini di podcastnya siapa ya. Tapi itu pertanyaan intriguing banget menurut gue. Lu public figure nih, lu beli mobil dulu atau rumah dulu? Kalau lu bakal jawab apa? Kalau gue rumah. Iya. Oke. Tapi gue inget banget, di podcast ini gue denger jawaban yang menarik. Kalau lu public figure yang lu beli mobil dulu, karena lu beli mobil, lu bisa dapat rumah. Karena status branding social media lu naik, ya, lu akan bisa attract more opportunities out there. Kalau rumah ya udah lu stays there. Itu menarik juga. Tapi again ya konteksnya ya. Kalau memang lu mau jadi dalam arti, karena gue ngebayangin kalau misalnya let's say ya game gue adalah gue jual kelas misalnya ya, gue jual kelas trading gitu ya, gue pasti akan beli mobil dulu gitu pasti. ya. Pasti gue akan cari mobil Porsche atau apa yang oke, dan gue langsung buy cash dan gue bisa langsung kayak show off gitu. Tapi kayak dipikir-pikir bukan kesana goal gue gitu. Makanya gue kan ya emang gak ada kelas anything kan gitu. Makanya gue juga di situ bukan goal gue. Jadi gue mending lihat karena dari perspektif untuk investasi ya pasti rumah dulu. Benar. Karena mobil itu ya liabilities, depreciating asset betul. gitu ya. Udah pasti rugi kita beli mobil. Gue ketimbang beli mobil ini misalnya 2 miliar beli Porsche, gue mending beli Hyperliquid gitu. Jadi kayak gue nggak makanya gue nggak consider ngapain gitu loh. Jadi kayak gue nggak main game sana gitu, karena gue juga nggak yang kayak ngejual any service gitu, nggak gitu. Betul. Juga gue bener-bener kayak karena udah pernah, mungkin perspektif gue beda ya, karena gue consider mungkin karena gue udah pernah dihancurkan oleh realita, oleh market separah itu. Gue kayak nggak lah, gue sekarang cuma mikir kayak ada uang apa, I wanna buy experience buat family gue aja gitu. Jadi kayak mereka, kayak bini gue mau makan apapun, mau beli apapun ya sok beli gitu loh. Tapi ketika lo discover crypto, yang tadinya nih dari saham, terus kemudian jatuh banget titik terendah, terus tiba-tiba bisa masuk ke kripto, itu di mana sih di timelinenya dan kenapa kok bisa tiba-tiba kripto gitu? Itu bodoh banget sih sebenarnya. Gue inget banget itu back in Februari 2021. Gue masih ada deposit historinya kok di waktu itu. Gue pakai ada satu exchange, boleh sebut nggak? Ya adalah satu exchange yang gue pakai. Gue inget banget uang pertama yang gue deposit itu cuma 4 juta rupiah ke market kripto ya. Dan itu percayalah itu all in-nya gue, men. Gue all in banget. Bukan yang kayak gue bilang kayak, tapi emang gini, dasarnya gue tuh risk taker ya. Jadi gue, lu pada jangan ikutin gue ya, teman-teman jangan ada yang ngikutin gue. Gue udah bilang kayak, lu jangan pernah ikut-ikutan path gue. Gue tuh memang dari dulu risk taker. Gue tuh suka mengambil resiko. Gue gak suka main aman. Walaupun gue hidup sehemat gitu segala macam, tapi dalam exposure ke risk, gue tuh sangat-sangat agresif gitu. Nah, jadi waktu itu intinya, singkat cerita, 2021 Februari, gue kerja kan. Waktu itu kan hidup mepet banget, bener mepet. Nah, dari kemepet-mepetannya itu, mulai kekumpul uang lah gitu. Ada waktu itu kayak 5 jutaan something gitu. Terus kayak, gue bilang, ngapain ya? Ini uang dipakai apa ya buat bisa ngegulung lagi, buat bisa ngapain, kayak gue tadi mikir mau resell apa, mau ngapain gitu. Tapi akhirnya ada satu teman baik gue lah, ini teman deket gue yang kayak gue sangat percaya sama dia. Gue tanya, lu lagi main invest apa gitu? Ternyata dia kripto gitu. Terus, serius lu? Padahal lu tau lah, saham bros sama kripto bros ini kan bertentangan sekali gitu loh. Gue tadi mikir, jujur tadi gue mikir mau beli saham waktu itu, mau beli saham lagi, nggak kapok-kapok. Tapi gara-gara teman gue itu yang convince me, akhirnya ya gue beli kripto. Pertama kali gue dapat exposure ke kripto waktu itu. Nah, tapi gue itu pun gue izin sama bini gue dulu. Gue inget banget gue tanya sama dia, saya boleh nggak nih? Kan gue udah pernah hancur segitunya ya. Dia cuma bilang ya udah nggak apa-apa, tapi ya jangan sampai stres aja, udah gitu doang. Gitu. Waktu itu gue inget banget timeline itu di Februari 2021. Itu pun karena temen gue yang kayak introduce me lah ke kripto gitu. Jadi ya after itu ya it's a history lah sampai sekarang. Boleh tahu gak waktu itu belinya apa? All in 4 juta nih. 4 juta BNB.
BNB. Iya, waktu itu ya. Iya. Dan waktu itu lucunya ya, karena kan kita dari saham ya, kan aneh ya. Loh, ini kok gue buka market jam 9 malam kok masih buka nih gitu loh. Kan saham kan jam Yes. 3 sore tutup kan, close marketnya gitu. Gue buka, jam 7 malam masih buka, 9 malam masih buka. Subuh-subuh gue pipis, masih ada gitu. Aneh buat gue. Itu it's a new experience. Jadi waktu itu kayak, gue ngeliatin chart mulu. Dan waktu itu gue inget banget, dalam satu hari pas gue beli itu naik kayak berapa belas persen atau 20% gitu ya. Dan itu kayak aneh gitu. Gila, dulu gue dapat gain ini di saham kayak berbulan-bulan gitu. Bahkan 1 tahun gue baru bisa dapat gain segini. Kok ini sehari gitu loh. Dan market gak pernah tutup ya. Dari situ lah gue masuk rabbit hole. Gue masuk bener-bener rabbit hole of crypto ya dari situ. Baru gue nge-explore DEX, gue nge-explore semuanya. Bener-bener dari situ. Dan gue cukup cepat lah explore semuanya waktu itu Iya, langsung. iya. What's your all time high lo di kripto itu? Di token apa dan berapa banyak? Setelah mungkin kayak setelah 5 juta digulung sampai nemu all time high nih. All time high ya, Hyperliquid sih. Hyperliquid sih. Itu bener-bener peak all time high gue. Pas di kemarin kan Hyperliquid sempat ke 59 US dollar kan di September atau Oktober tahun lalu gitu ya. Itu peak net worth all time high gue tuh ya di area situ. Gitu. Buat orang-orang awam kenapa sih harus Hyperliquid? Kenapa? Aduh, gue nge-shill Hyperliquid boleh nih. Gak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Basically, ya again ya, not financial advice teman-teman ya. Tapi kalau lu tanya gue sekarang exposure portfolio tertinggi gue di crypto ya Hyperliquid. Kenapa? Karena menurut gue after Bitcoin, satu-satunya crypto yang menurut saya pribadi, menurut keyakinan gue punya the exact same spirit as Bitcoin ya cuman Hyperliquid. Bitcoin start from community, tidak ada any foundation, tidak ada any market maker, early investor, private capital, nggak ada, semua start as community. Institution jadi exit liquidity-nya. Hyperliquid sekarang sama ketika TGE back in November 2024 100% dikasih community, foundation dapat 0, foundation pun buyback dari market menggunakan revenue mereka setiap hari sampai jutaan dolar mereka buyback tokennya dari market, padahal dibilang kayak itu punya mereka tapi mereka beli dari retail, berlaku selayaknya retail gitu ya. Dan sekarang institutions udah mulai accumulate Hyperliquid juga, bahkan udah ada kayak kemarin yang baru rilis tuh yang bikin Hyperliquid dari 20 naik terbang sampai tinggi banget, itu gara-gara Hyperliquid Strategies akhirnya juga udah masuk ke market yang tickernya PUR itu. Dan gue consider exact same playbook as Bitcoin itu cuman sekarang terjadi di Hyperliquid. Lu gak akan temuin itu di Ethereum, Solana, dan lainnya. Karena semuanya sudah ada foundation, semuanya sudah ada early investor, semuanya sudah ada private investor, semua sudah ditunggangin lala eta semua banyak orang, dan mereka semua akan trimming lu dari waktu ke waktu gitu. Cuman Hyperliquid satu-satunya yang I think masih punya the exact same as Bitcoin. Dan lu bisa lihat sekarang di crypto Twitter ya khususnya ya, satu-satunya community yang bener-bener cult-nya gila banget tuh cuma Hyperliquid. Gitu. Lu nggak akan ngelihat lagi. Dulu kita zaman-zaman angkatan sebelumnya ada XRP Army, ada Doge apa, semua punya army-nya lah gitu. Sekarang lu bisa lihat semua sekarang terkonsentrasi Hyperliquid doang. Cuman itu doang menurut gua cult yang paling gila, paling ekstrim, paling cult after Bitcoin. Ya Hyperliquid, karena semuanya benar-benar dikasih community. Gue nggak consider juga akan ada any crypto, any foundation yang mau cukup bodoh ya, gue bilangnya, untuk ngikutin playbooknya Hyperliquid. Gak bisa. Gimana sih playbook lu main long term banget, lu nggak ngambil uang dari market. Kemarin pun ketika mereka udah accumulate sekian banyak, mereka burn tokennya. Nggak make sense gitu loh. Kayak itu tapi itu yang bikin community-nya makin cult, makin kayak bullish towards the foundation. Ya itu gitu. Makanya kayak gue consider kayak it's playbook yang gue sangat confident lah. Ya, not financial advice tentunya. Betul. Ini pribadi exposure gue ya. Jadi gue high confidence lah dengan playbook ini. Jadi untuk next persiapan bull market selanjutnya, apakah Hyperliquid ini menjadi salah satu mungkin token yang lo akan fokusin? Definitely. Gue sekarang cuma punya hype sama Bitcoin. Udah. That's it. Gue udah, maksudnya gini ya, gue udah gak consider yang kayak dulu kan gue masih chasing 100x, 10x, 50x gitu ya. Gue masih chasing yang kayak gitu-gitu. Sekarang kayak udahlah, dengan
dengan kondisi portfolio gue sekarang, I'm happy with like 30%, 40% gue udah happy banget gitu. Jadi kayak Tapi masih bakal consider one day ada hubungannya karena dengan narasi di luar Bitcoin, di luar hyperliquid. Dari tahun lalu tuh mungkin salah satu narasi yang memang sampai saat ini, sampai tahun ini tuh masih bertahan di luar yang memang udah rungkat ya, kayak GameFi, NFT, dead maaf semua, ya udah dead ya. dead. AI agent gitu Wah, ya, itu dead. udah dead juga semuanya. Ada satu yang mungkin orang-orang kripto ini ketika mereka memasuki bear market masih bertahan dan masih aktif karena by nature orang-orang kripto itu sukanya gambling gitu ya. Dan inilah maksudnya prediction market yaitu narasi prediction market yang memang tetap bertahan gitu ya. Dan ini udah bukan narasi tapi memang prediction market ini banyak bisa dimasuki oleh berbagai macam orang gitu, dari mungkin orang-orang yang di financial market, ada juga yang di crypto gitu karena memang jiwanya adalah gambling. What do you think of the prediction market, dan ini kedepannya tuh bakal kemana aja? Karena kita kan udah tahu nih ada Kalshi, ada Stake, apalagi Polymarket gitu ya. Menurut lo akan kemana sih prediction market ini? Karena kita pernah ngomongin ini juga ya off cam ya. Yap. Menurut gua flow-nya bakal gede banget sih. Karena pada dasarnya gini ya. Ini menurut gua satu game yang kayak kalian harus mengerti ya, bahwa you make money with money ya. Rata-rata orang, gue bisa bilang mungkin 80-90% make money dengan cara mengorbankan waktu dan tenaga mereka. Ya, dalam arti mereka harus bekerja untuk orang lain gitu ya. For them to make money. Tapi eventually ketika at some point di satu titik tertentu lo akan sadar pada dasarnya the game of money ya lo make money dengan money juga gitu loh. Makanya orang investment, saham, crypto, anything, ya even ke prediction market ya, banyak orang kan consider ini gambling lah segala macem, judi. But gue nggak ngelihat itu, gue ngelihat ini sebagai ya you make money with money ya. Tapi gue consider gini sih, dan yang lebih membedakan kalau lu tanya gue, banyak orang kan suka ngaitin kayak prediction market itu dengan judi ya, dengan gamble gitu ya. For me ya yes ada some part ya, dan tentu gue nggak mau bicara ini terkait ranah ethics atau moral atau agama, no, itu bukan urusan gue, itu kalian semua personal menurut gue. Tapi kayak the nature of prediction market itself menurut gue outcome-nya itu berbeda dengan judi atau gambling. Kenapa? Karena judi atau gambling itu semua outcome-nya dikontrol oleh house. Ya, sedangkan prediction market kayak Polymarket gitu ya, outcome-nya dikontrol oleh reality, oleh facts gitu. Yang mana kalau lu punya edge, lu punya kemampuan untuk menebak outcome-nya dengan benar, ya you can make money gitu. Makanya gue bilang ini kayak Polymarket itu sebenarnya intelligent betting. It's not just betting as betting dalam arti mencari probabilitas luck yang diukur adalah yaitu persentase probabilitas luck atau house segala macam. Enggak, lu faktorkan keluar semua itu, you just extract information sebanyak-banyaknya, lu bisa tebak predik outcome-nya dengan akurat, ya you make money, ya you win. Nah, gue consider gimana ya, kalau gue nggak tahu ya, karena kan kita harus, lu sadar gak sih kayak kita tuh hidup di dunia yang sangat berbeda dengan apa yang kita mainin setiap harinya gitu. Gue nggak tahu, tiap hari kan gue di dengan laptop gue di Twitter gitu ya. Tapi gue kan punya dunianya sendiri. Tapi ketika gue kadang-kadang main sama teman-teman gue ya, yang non crypto people, kayak kok jauh banget ya gitu. Iya kan, gapnya tuh jauh banget gitu. Tapi gue ngerasa ya pelan-pelan bakal lari ke sini sih. Inflow uang dari web to people ke area ini akan semakin gede sih. Itu menurut keyakinan gue sih. Karena gila men, enak banget menurut gue. Betul. Karena di luar pun Stake.com, Polymarket, Kalshi itu semuanya udah $1 billion business. Yes. Founder-foundernya sudah bilioner gitu. Yang gue pengen tanyain juga, apakah maksudnya Indonesia ini kan mungkin kita ngomongin sedikit ke dalam negeri gitu ya. Prediction market tuh gede, dan di Indonesia juga pasti bisa ada potensialnya kalau misalnya memang terbuka gitu ya. Menurut lo bakal ada gak sih chances dan opportunity untuk orang-orang Indonesia ini tuh juga bisa menghasilkan dari prediction market? Honestly speaking, gini, faktanya kalau menghasilkan ya, sekedar menghasilkan ya, kalian tau nggak salah satu pernah jadi top 10 di Polymarket tuh orang Indo. Ya, kalian nggak tahu aja. Gue pernah ngeliat salah satu top 10 rank in Polymarket, karena gue kan juga bisa nge-track on chain kan. Salah satu
pernah jadi top 10, I think sekarang top 20 or something gitu ya. Di Polmarket tuh orang Indo gitu. Jadi kalau dibilang sekedar menghasilkan, yes of course pasti bisa. Tapi kalau dibilang sampai massive dan regulated, I don't think so sih gitu. Karena menurut gue it's outside of regulation gitu ya. Pada dasarnya udah jauh banget lah dari ranah regulasi ya, sehingga menurut gua nggak akan masif lah. Mungkin for some people kayak lu, kayak gua, atau kita-kita yang punya exposure-nya ke market ini ya ini bisa jadi opportunity buat kita. Tapi kalau untuk mass market I don't think so sih. Mass market enggak lah. Menurut gua mass market tetap judol-judol lagi sih ujung-ujungnya. Iya kan? Tapi ujung-ujungnya judol, slot lagi. Karena itu yang mass market gitu loh. Iya. Kalau yang kayak gini nggak mass market menurut gua. Buat yang masih awam, apa sih perbedaan prediction market dan judol? Ngomong Suatu apa? hal, ya, Iya. ya. Dan lu tau nggak? Akhirnya kan outcome-nya dia pakai jas kan. Dan akhirnya setelah di track on chain, yang ngebuat market itu adalah ya orang yang punya hubungan internal dengan Zelensky. Jadi dia bisa kontrol outcome-nya basically. Ngerti kan? Kalau misalnya ternyata volumenya lebih banyak yang ngebet dia nggak pakai jas, ya gua ambil aja uang ini. Betul. Gitu. Kalau ternyata yang ngebet lebih banyak yang tidak pakai jas, ya udah gua ambil aja uang ini. Itu ada lah yang kayak gitu-gitu, loophole-nya tuh banyak gitu ya. Termasuk kayak kalau kalian tahu banyak lah kayak case-case kayak market yang tapi ternyata tuh itu controlled outcome gitu loh. Jadi nggak ada edge, nggak ada alfanya lagi di situ. Karena itu semua suka beberapa pihak aja untuk kontrol outcome-nya gitu. Contoh misalnya ada waktu itu yang juga sempat rame di crypto Twitter tuh ada satu platform raise fund. Raise fundnya bakal tembus sekian juta dolar nggak gitu loh. Kalau banyak yang ngebet bakal tembus, tapi ternyata banyak yang ngebet nggak bakal tembus. Ternyata dia injek sendiri uangnya, jeger gitu. Akhirnya naik jebret di liquidate yang ini. Iya, betul. Ya praktek kayak gitu menurut gue akan selalu ada lah di any market gitu. Karena menurut gue kalau kalian ngerti market itu pada dasarnya tidak fair gitu. Ngerti kan? Lu mau saham mau apapun itu tidak fair. Lu harus ngerti itu. Jadi lu jangan apa ya, kalau lu mau menang di market, any market lah, saham, crypto, anything ya. Lu jangan punya mindset naif dan berpikir market ini fair dan dia akan rewarding lu. Enggak, market itu kejam. Gue pernah kena liquidate abis soalnya di market sampai bener-bener ya sehancur itu. Di situ gue ngerti realita truthnya bahwa market itu kejam, market itu tidak fair gitu. Akan ada orang-orang tertentu yang punya advantage over retail, itu real gitu. Tapi ya lu bisa ikutan nggak di situ? Kalau lu punya edge-nya untuk ikutan, Betul. ya lu bisa make money dari situ. Dan itu akan balik lagi ke perkataan lo tadi yang money will make money. Yes. Siapapun yang punya advantage itu pasti comes from money atau punya special edge dan punya koneksinya juga ya Betul. untuk. Dan bagaimana caranya kita ini Betul. itu seperti bagaimana caranya kita ini punya that special edge untuk ya dengan yang mungkin backgroundnya tidak dari money, dengan yang dari perintis gitu ya, bagaimana caranya kita bisa make it to the top dan punya that special edge. I think itu yang nggak semua orang punya dan memang harus apa yang lu pelajarin juga ya. Betul. Pelan-pelan gitu. Betul. Faktornya tuh menurut gue terlalu banyak untuk lu bisa make it di market tuh banyak banget. Lu butuh informasi, knowledge, manajemen resiko, lu butuh nyali. Nyali tuh juga butuh coy. Beneran deh, lu kalau misalnya punya semua ini tapi lu nggak punya nyali, lu nggak bisa make it juga. Iya. Gitu loh. Lu harus jadi risk taker gak sih? Iya. Gak ada tuh ya yang namanya orang gini, rata-rata orang kan maunya low risk high reward. Gak bisa. Resiko sama reward tuh berbanding lurus. High risk ya high reward, low risk ya low reward gitu. Semakin besar exposure kalian terhadap resiko, semakin tinggi potensi reward kalian. Itu buat gue fair. Gue gak consider ada nih, lu percaya gue tuh kayak dalam perjalanan gue menemukan banyak sekali orang, baik itu Indo ataupun di luar. Gue kenal banyak sekali orang di luar sana. Ya gue akhirnya realize tidak ada orang yang bisa mengubah nasibnya itu cuman dengan karena dia tuh pengecut, gak bisa. Lu harus berani ambil resiko segede itu. Dan kalau memang gagal, ya siap gagal. Ya. Sok gitu, nggak apa-apa. Tapi belajar. Karena ya mungkin ya karena gue pernah, ya itu karena pernah hancur juga ya. Ya gue ngerti betapa lu tuh butuh nyali lah untuk bisa mengubah nasib lu ke satu titik tertentu, menginjakan kaki lu di area yang lu nggak ngerti. Lu butuh nyali yang gede banget sih, gitu. Nggak bisa. Tapi karena banyak sekali menurut gue teman-teman gue yang kayak, ya gue nggak tahu dengan kalian semua yang kayak memilih untuk main aman, ya susah sih. Banyak banget faktornya menurut gue untuk lu bisa berhasil di market. Gue bisa bahas dari semua angle gitu loh. Dari semua angle yang utuh tuh banyak banget gitu. Tetap high risk high reward ya. Pasti. Tadi kita udah ngomongin dari financial freedom,
high asik. risk high reward sampai all the way to prediction market. Ini gue masih ada satu pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang gue akan terus tanya ke guest podcast gue. Sebenarnya satu simple aja pertanyaannya. Gimana caranya gue yang mungkin nggak orang-orang di sini yang tidak berkecukupan, tidak punya knowledge, tidak punya akses, tidak punya koneksi, nggak punya modal, gimana caranya kita bisa menghasilkan uang dari experience lo, dari perjalanan hidup lo yang lo udah tekunin? Kalau lu tanya gue opportunity-nya sekarang di mana ya, gitu. Opportunity-nya sekarang di mana? Kalau lu kurang modal, gak ada modal, tapi lu mau ya bisa make it lah ya. Kita ngomong financially ya. Menurut gue journey nomor 1 itu lu ngonten sih. Kalau tanya gue ya. Karena ngonten itu cost-nya 0 menurut gue. Selama lu punya handphone ya. Lu gak ada yang peduli lah device lu mau iPhone, mau Xiaomi, gue gak peduli. Selama lu punya handphone, punya kamera, punya internet, lu ngonten. Karena menurut gue sekarang itu tuh apa ya? Terlalu banyak di luar sana orang yang jago, punya skill, tapi lack of visibility. Mereka tahu lu jago atau enggak. Nah, ngonten itu menurut gue salah satu cara untuk dunia bisa tahu lu siapa, apa yang bisa lu lakukan dengan gratis. Jadi kalau tanya gue, ya dua hal sih. Pertama, kalau lu misalnya kondisi finansialnya kurang dan lu pengen menuju satu titik yang baik ya, lu harus ingat nomor 1, lu harus punya skill. Ya, skill dulu, abis itu lu kontenin. Itu buat gue kayak rumus yang apapun industri lu bisa terapin dan I think you can make it. Jangan ngomong kripto, jangan ngomong saham, ntar dulu gitu loh, ngerti kan? Semua orang jadinya beda-beda. Tapi menurut gue ya even crypto itu kan skill sebetulnya ya, investment trading itu skill. Yang jelas nomor 1 yang lu harus acquire tuh skill. Gue percaya gini, ini ada di apa ya, gue pernah baca nasihat dari seorang Raja Salomo namanya, asik. Tidak ada orang yang miskin yang punya keterampilan. Kalau lu punya keterampilan ya lu gak akan susah hidupnya. Itu gue percaya banget, itu bener. Kalau lu hidupnya sangat-sangat sulit, susah, mungkin lu gak punya keterampilan apapun di hidup lu. Tapi kalau selama lu punya keterampilan, lu gak akan susah hidup lu. Lu gak akan miskin, menurut gua. So, menurut gua, number 1 yang lu harus acquire itu skill. Terserah apapun itu, ya. Skill itu bukan pendidikan, skill itu bukan ijazah, bukan gelar. Bukan. Video editing itu skill. Language, bahasa itu skill. Ya, banyak orang ngeremehin bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Inggris. No, itu skill. Jangan salah, itu skill. Lu bisa apa? Terserah apapun lu pilih lah sesuai bidang lu. Lu mau mau masak kek, lu mau ngapain, semua skill. Yang nomor 1 lu harus punya itu adalah skill. Ya lu pilih skill apa yang lu mau lu punya, lu tajemin setajam-tajamnya, lu latih skill lu sebaik-baiknya sampai lu jago banget. Jagonya itu mungkin bukan jadi yang terbaik, karena jadi yang terbaik itu ya let's say journey-nya panjang dan bisa puluhan tahun. Tapi sampai lu di atas rata-rata, itu nomor 1 yang menurut gue penting. Lu tahu rata-ratanya segimana, lu harus bisa di atas rata-rata, lu kontenin. Make sure orang tahu lu punya skill itu. And money can comes after you. Itu menurut gue. Apapun skillnya terserah. Jadi sebenarnya kita bukan kejar duitnya, tapi kejar skillnya ya. Yes. Menurut gue yang banyak orang kejar tuh keliru sih. Lu berusaha kejar uang, lakuin berbagai cara untuk dapat uang, nggak salah gitu. Tapi sebetulnya kalau lu mau real, lu mau get the real money, dan judulnya ini bukan lu lagi ngejar uang, tapi uang yang ngejar lu, gitu ya. Lu harus punya skill, gitu. Dan kalau lu punya skill, lu punya visibility, uang yang bakal datang sama lu, opportunity akan ngetok lu. Gitu loh. Gue udah ngerasain itu soalnya. Bener-bener kayak orang ngontek gue mau kerja sama gitu. Ya because I have skill, I have visibility. Gitu loh. That's it. Menurut gue apapun bidang lu terserah. Lu boleh pilih satu bidang apapun itu terserah. As long lu punya 2 ini, menurut gue ini lu gak akan susah lah. Ya mungkin bukan yang lu jadi kayak the top 0,1%, enggak, jangan ngomong itu dulu. Tapi gue yakin lu gak akan susah hidupnya. As long as punya 2 ini. Oke, thank you so much Andreas, thank you.